Isu reshuffle, inikah 6 menteri yang bakal diganti oleh Jokowi? Isu reshuffle atau perombakan kabinet pemerintahan Jokowi terus berhembus. Beredar kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu tanggal 21 April pekan ini. Bahkan informasinya, 5 atau 6 menteri belum termasuk 1 kepala badan akan dirombak. Ada yang diganti dan digeser. Politik itu dinamis maupun orangnya. Pasti ada perencanaan reshuffle kabinet tetapi jumlah pastinya dinamis, ujar pengamat politik M. Kodari ketika dikonfirmasi, Senin, tanggal 19 April tahun 2021. Lalu siapa saja 6 menteri yang kabarnya akan diganti itu? Berikut kami rangkum dari berbagai sumber. 1. Mendikbud Nadiem Makarim. Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mendikbud, Nadiem Makarim santer terdengar akan diganti Jokowi. Pasalnya kini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah dilebur dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Hari ini dikatakan bahwa misalnya Menristek tidak ada lagi karena digabung ke Mendikbud. Kalau soal hukum Kemensos dan KKP seperti yang lalu diganti dengan wajah baru karena menterinya ada masalah hukum. Kalau sekarang ini karena pembentukan Kementerian Ristek digabung ke Mendikbud. Apalagi sering pro dan kontra, kata M. Kodari. Siapa sosok pengganti Nadiem pun mulai muncul. Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Muti, layak dipertimbangkan menjadi kandidat menggantikan Nadiem Makarim. Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof. Abdul Muti jadi Mendikbud Ristek, kata Kodari. Kodari menambahkan, sudah saatnya Kementerian Pendidikan dikembalikan pada Muhammadiyah yang telah berpengalaman mengelola sekitar 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 2. Menristek Bambang Brojonegoro. Kemenristek kini telah dilebur ke dalam Kemendikbud, sehingga otomatis Kemenristek kini tidak ada lagi. Menristek saat ini dipimpin Bambang Brojonegoro yang otomatis tidak menjabat Menristek lagi setelah kementerian itu digabung ke Mendikbud. Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai Bambang Brojonegoro yang kini menjabat Menristek, cocok memimpin Kemendikbud Ristek. Bambang juga cocok karena dia berangkat dari akademisi. Namun semua tergantung Jokowi, karena bisa juga menterinya sosok lain, ungkapnya. Ia juga memprediksi Bambang Brojonegoro akan digeser ke kepala otoritas ibu kota negara. 3. Menteri Pertanian. Informasi terbaru muncul spekulasi Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan digantikan rekannya sesama kader Partai Nasdem. Anggota DPR fraksi Nasdem, Muhammad Rapsel Ali, kabarnya akan menggantikan Syahrul jadi Menteri Pertanian. Rapsel telah dipanggil Jokowi ke istana belum lama ini untuk berdiskusi. Sama dengan Syahrul, Rapsel berasal dari Sulawesi Selatan. Mungkin Rapsel Ali dipanggil, kebetulan matching dari Sulsel juga, ujar Kodari. Rapsel juga dikenal sebagai menantu Wakil Presiden Maruf Amin. 4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Kabar yang berhembus juga menyebutkan politikus PAN akan mengisi kursi Menteri Perhubungan yang kini dijabat oleh Budi Karya Sumadi. PAN diprediksi akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi. 2 nama calon menteri dari PAN yang beredar di publik yakni politikus senior PAN Asman Abnur dan Sekjen PAN, Edi Suparno. Lalu kemana Budi Karya selanjutnya? Kodari memprediksi Budi Karya akan menempati posisi strategis lainnya jika diganti dari Menteri Perhubungan. 5. Menteri Koperasi dan UMKM. Yang mengejutkan adalah munculnya nama tokoh muda Nahdlatul Ulama, NU, Wicaksono. Sejumlah media memberitakan Wicaksono yang juga Ketua Umum Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama, NU, ini telah dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk berdiskusi mengenai UMKM dan kehidupan nelayan. Informasi yang berhembus Wicaksono kemungkinan akan menjabat Menteri Koperasi dan UMKM menggantikan Teten Mas Duki. 6. Kepala BKPM. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM saat ini masih dijabat Bahlil Lahadalia. Sebelumnya pejabat KSP Ali Mokhtar Ngabalin mengatakan Bahlil masih akan dipercaya Presiden Jokowi. Ngabalin memperkirakan Bahlil akan ditunjuk sebagai Menteri Investasi Kepala BKPM. Senada dengan Nadiem, Bahlil dinilai Ngabalin sebagai Menteri Milenial dan orang berprestasi.
Dalam beberapa kesempatan di depan publik, Presiden Jokowi memuji kinerja Bahlil. Misalnya saat Jokowi memberikan arahan di acara Rakornas Investasi tahun 2020 di Jakarta. "Saya senang kepada Pak Bahlil, kalau menyampaikan gamblang, jelas, arahnya kemana juga kelihatan," ujar Presiden Jokowi kala itu.